Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama, kelompok 6 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan dengan dosen pengampu M. Ali Syahbana MA. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Analisis Pendekatan Konseling Behavioral. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Alvina Damayanti dengan NIM 22060264. Selanjutnya dengan Sri Rahayu dengan NIM 22060268. Lalu ada Yunda Yulistiani dengan NIM 22060240. Selanjutnya ada M. Hamdani dengan NIM 22060267. Dan yang terakhir ada M. Gifar Ilyas dengan NIM 2206025052. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Pendekatan Konseling Behavioral. Apa sih itu perilaku antisosial? Perilaku antisosial merupakan perilaku yang melanggar norma sosial yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat. Perilaku antisosial ini mencakup dua hal. Yang pertama manipulatif, yang kedua agresif. Manipulatif merupakan cara seseorang mempengaruhi orang lain demi kepentingan pribadinya. Cara ini sering dilakukan oleh seseorang disertai dengan kebohongan. Yang kedua, agresif. Agresif merupakan perilaku yang dilakukan seseorang secara sengaja yang bermaksud untuk melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal. Contohnya seperti memukul, mencaci, dan mengancam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep behaviorisme. Apa sih itu behaviorisme? Behaviorisme menurut John dan Skinner merupakan perilaku manusia, termasuk perilaku antisosial, yang dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini menjelaskan bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kepribadian seseorang. Terima kasih teman-teman sekalian sebelumnya telah menonton video kami. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya, mengapa kita begitu berbeda antara satu dengan yang lain? Mengapa ada yang mudah bergaul dan sementara yang lain suka menyendiri? Apakah kita memang dilahirkan seperti itu? Atau ada sesuatu yang dalam pengalaman kita yang membentuk siapa kita sekarang? Nah, maka di sini teori kepribadian hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Kepribadian bukan hanya soal siapa kita, tetapi juga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bertindak. Berbagai teori mencoba untuk menjelaskan kepribadian dari sudut pandang berbeda. Di sini kita akan membahas salah satu pendekatan yang menarik, yakni teori kepribadian behavioristik. Teori kepribadian behavioristik ini menyatakan bahwa kepribadian seseorang bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi terbentuk dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pendekatan ini berfokus pada perilaku nyata yang bisa diamati dan bagaimana lingkungan memberikan pengaruh melalui konsekuensi seperti hadiah atau hukuman. Ada beberapa prinsip utama dalam teori ini, yakni yang pertama, perilaku itu dipelajari. Artinya kita tidak terlahir dengan sifat tertentu. Semua perilaku dan kebiasaan yang membentuk kepribadian kita itu adalah hasil dari pembelajaran. Yang kedua, lingkungan adalah kunci. Maksudnya, kepribadian berkembang dari bagaimana lingkungan memperkuat atau melemahkan perilaku kita. Yang ketiga, hanya yang bisa diamati yang dipelajari.
Artinya teori ini tidak memusingkan apa yang ada dalam pikiran atau perasaan. Fokusnya adalah pada apa yang orang lakukan, karena itu bisa diukur dan dianalisis begitu. Tujuan konseling. Konseling bertujuan membantu individu untuk mengatasi masalah pribadi, meningkatkan pemahaman diri, dan mengembangkan potensi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan produktif. Dalam psikologi Indonesia, konseling membantu individu untuk mencapai keseimbangan mental, emosional, dan sosial. Konseling juga mengajarkan keterampilan dalam mengelola emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan stres. Individu akan diajarkan teknik relaksasi dan berpikir positif untuk menjaga keseimbangan mental. Konseling keluarga. Tujuan utamanya adalah memperbaiki komunikasi antara anggota keluarga dan mengurangi terjadinya konflik-konflik untuk mencapai hubungan yang harmonis dan stabil. Prosedur konseling sosial merupakan langkah atau cara sistematis yang dilakukan oleh konselor untuk membantu klien dalam menghadapi, memahami, dan menyelesaikan masalah di lingkungan sosial mereka. Dalam prosedur konseling sosial, ada beberapa langkah atau tahapan penting yang harus dilakukan untuk membantu klien mendapatkan bantuan yang sesuai. Berikut ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada fase pengenalan. Fase ini merupakan langkah atau tahapan awal untuk menjalin hubungan yang positif antara konselor dan klien. Di tahapan ini juga, konselor akan membangun rasa kepercayaan, aman dan nyaman kepada klien agar klien bisa lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Yang kedua, ada fase eksplorasi. Pada tahapan ini, konselor akan menggali lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Di tahapan ini juga, konselor akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengetahui inti dari situasi yang sedang dihadapi oleh klien. Yang ketiga, ada fase pemahaman dan analisis. Pada fase ini, konselor akan membantu klien untuk memahami akar dari permasalahannya dari informasi yang telah dikumpulkan. Konselor juga akan membantu memberikan sudut pandang baru kepada klien untuk memperluas pemahamannya. Yang keempat, ada fase perencanaan dan intervensi. Pada fase ini, konselor dan klien akan bekerja sama untuk merancang rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial klien. Solusi yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan klien. Yang kelima, ada fase evaluasi. Fase evaluasi adalah tahap akhir dari prosedur konseling sosial. Di tahap ini, konselor dan klien akan menilai sejauh mana tujuan konseling telah tercapai dan melihat hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh klien. Jika tujuan utama telah tercapai, maka sesi konseling bisa diakhiri. Namun, jika diperlukan, konselor dan klien bisa menyusun rencana tambahan untuk melanjutkan proses konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang penanggulangan antisosial pendekatan konseling behavioral. Pendekatan konseling ini memberikan kerangka yang struktur dan sistematis untuk menanggulangi antisosial tersebut. Ada beberapa teknik-teknik yang digunakan untuk menanggulangi antisosial tersebut. Yang pertama itu modeling, yang dimana kita disuruh diajak untuk mengamati sosial yang positif gitu. Dan yang kedua itu desensitisasi sistematis, yang dimana mengatasi reaksi emosional yang negatif. Dan yang ketiga itu pengondisian operan, yang di sini konselor untuk mengatur konsekuensi dari perilaku yang agar perilaku yang diinginkan dapat dirubah, sedangkan yang perilaku antisosial dapat dihilangkan. Pendekatan ini menjadi metode untuk menanggulangi antisosial tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian yang
yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisis pendekatan counseling behavioral. And thank you for watching guys, and don't forget to like, comment, and share.